Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh peserta ataupun siswa MAN 2 Kota Cilegon. Kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada saya dari peserta Matsama berkaitan dengan materi Wiyata Mandala dan kurikulum. Yang pertama dari Sena Cordova, yang kedua dari Zera, dan yang ketiga dari Dini Febrianti. Yang kesempatan pertama saya akan jawab pertanyaan dari Sela Cordova. Begini pertanyaannya: apa komponen penting yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan Wiyata Mandala? Perlu diketahui siswa-siswi semuanya bahwa komponen penting yang menjadi faktor utama untuk terwujudnya Wiyata Mandala itu diantaranya ada 5 kalau saya rangkum. Yang pertama adalah peraturan ataupun tata tertib madrasah yang ditaati oleh seluruh komponen madrasah, baik itu oleh siswa itu sendiri maupun juga oleh guru maupun seluruh karyawan ataupun pegawai di madrasah. Ketika di antara komponen tersebut tidak ada yang kompak atau ada yang tidak menaati terhadap tata tertib, maka Wiyata Mandala tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah peran guru dan tenaga pendidikan sebagai motivator dan sebagai teladan bagi siswa. Ketika guru maupun pegawai daripada MAN 2 Kota Cilegon tidak bisa memberikan teladan ataupun contoh bagi siswa, maka berlangsungnya Wiyata Mandala tidak bisa berjalan dengan baik, maksimal sesuai dengan harapan. Karena tentunya siswa-siswi akan melihat, akan memandang sosok guru maupun pegawai MAN 2 ini bagaimana di dalam melaksanakan tanggung jawab maupun tugasnya ketika berada di MAN 2 Kota Cilegon ini. Dan yang ketiga adalah komitmen dari seluruh komponen madrasah untuk mewujudkan visi maupun misi daripada madrasah. Karena pada dasarnya seluruh kegiatan aktivitas daripada proses belajar mengajar di MAN 2 ini muaranya adalah tujuannya untuk mewujudkan visi dan misi daripada madrasah itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu adanya regulasi dari pemerintah yang mendukung terhadap proses pelaksanaan Wiyata Mandala itu sendiri. Artinya di sini ketika pemerintah membuat aturan, maka aturan tersebut harus selaras dengan program yang telah disusun oleh madrasah itu sendiri dan juga bisa menjadi payung terhadap proses berlangsungnya Wiyata Mandala di madrasah itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya peran serta positif, peran positif maksud saya dari orang tua siswa atau masyarakat pada umumnya. Jadi ketika masyarakat ataupun orang tua siswa ini mendukung secara penuh terhadap berlangsungnya
proses kegiatan belajar mengajar di Mandua ini, maka tujuan daripada proses belajar mengajar di Mandua itu akan menjadi lebih maksimal, sehingga proses ataupun terwujudnya madrasah sebagai Wiyata Mandala itu akan bisa tercapai. Itu ya mungkin diantaranya mengenai komponen penting yang menjadi faktor utama untuk terwujudnya Wiyata Mandala khususnya di Mandua Kota Cilegon. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Zera ya. Pertanyaan dari Zera menanyakan seperti ini: apakah kelengkapan fasilitas sekolah mempengaruhi kesiapan kegiatan belajar mengajar? Perlu saya sampaikan kepada seluruh siswa ya, bahwa fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu sebenarnya sebagai faktor atau unsur penunjang saja atau faktor pendukung saja terhadap proses belajar mengajar. Sedangkan faktor yang utama, yang paling penting terhadap langsungnya proses belajar mengajar itu adalah motivasi dari siswa itu sendiri. Bagaimana siswa itu mau melakukan perubahan terhadap dirinya melalui proses belajar mengajar itu, sehingga tanpa atau tidak adanya, dengan ada atau tidak adanya fasilitas, maka proses belajar mengajar itu akan tetap berlangsung. Ini ketika motivasi belajar siswa ini sangat tinggi, jadi tidak tergantung dengan ada atau tidaknya fasilitas, gitu ya. Nah, ini jadi kunci terhadap siswa semuanya. Jadi yang paling utama di sini adalah motivasi siswa itu sendiri untuk belajar, gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Dini Febrianti yang menanyakan, apakah peranan kepala sekolah atau kepala madrasah ya sebagai penyelenggara wawasan Wiyata Mandala. Nah, kepala madrasah itu punya peran terhadap penyelenggaraan Wiyata Mandala. Itu kalau saya simpulkan atau saya saring gitu ya, itu ada 3 peran pokok ya, atau peran penting terhadap penyelenggaraan Wiyata Mandala itu. Yang pertama adalah sebagai manajer ya, kepala madrasah itu sebagai manajer, yang mana sebagai manajer maka kepala madrasah itu melakukan proses ataupun akan menyusun program-program untuk penyelenggaraan Wiyata Mandala itu sendiri, sehingga program-program yang terlaksana nantinya itu merupakan tanggung jawab daripada kepala madrasah di dalam proses menyusun program-program itu sendiri. Kemudian yang kedua, kepala madrasah berperan sebagai supervisor ya, supervisor dalam bahasa Inggrisnya itu ya, dimana kepala madrasah ini akan melakukan pengawasan ya, ataupun juga melakukan proses penilaian terhadap penyelenggaraan Wiyata Mandala itu sendiri, baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Itu akan melakukan proses evaluasi ataupun pengawasan oleh kepala madrasah. Hasil pengawasan atau hasil evaluasi itu akan menjadi dasar ketika menyusun program-program selanjutnya. Kemudian yang ketiga, peran kepala madrasah adalah sebagai eksekutor, di mana kepala madrasah ini punya kewenangan atau punya tugas, yaitu membuat keputusan
terhadap berlangsungnya atau terselenggaranya proses belajar mengajar, dalam hal ini adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan Wiyata Mandala di Mandua Kota Cilegon. Itu ya mungkin diantaranya jawaban-jawaban yang saya bisa sampaikan kepada ketiga penanya ini, dan saya ucapkan terima kasih telah berinteraksi dan juga aktif di dalam mengikuti kegiatan Mas Sama ini, khususnya materi Wiyata Mandala, sehingga dengan pertanyaan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap bagi siswa saya yang lain yang belum sempat menyampaikan pertanyaan. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.